Halo, kali ini saya akan bercerita tentang seseorang yang tadinya tidak mengalami gangguan mental, tapi setelah bekerja selama 3 bulan, dia mengalami gangguan mental. Apa ini karena ketularan bosnya? Atau karena apa saya tidak tahu, itu urusannya, sebenarnya itu urusannya medis, karena saya tidak ingin menjudge ini karena itu. Intinya saya ingin menceritakan saja. Jadi dia menurut suaminya tadinya itu tidak pernah, kalau ngomong itu sinisme. Jadi kalau sedang kumat itu dia ngomongnya itu serba sinis dan suka memanjangkan masalah. Misalkan cuma perkara kecil aja bisa berlarut-larut, apa saja dijelaskan dengan nada yang sinis. Nah, itu tadinya itu dia itu tidak seperti itu, tapi semenjak dia bekerja menjadi seorang sekretaris, seorang bos, dia mengalami gangguan seperti itu. Biasanya dia hanya, setahu suaminya, kalau ketika stres melanda dia beli vitamin, dia persediaan vitamin dan obat penenang. Itu biasanya penangkalnya seperti itu. Tapi kan ini tidak menyembuhkan, karena ya hanya menenangkan saja, tapi tidak menyelesaikan masalah. Nah, ceritanya itu dia itu menggantikan seseorang karena mungkin katanya sudah terlalu lama bekerja dengan bosnya, sudah pengen resign. Kemudian dia menggantikan menjadi seorang sekretaris, seorang bos. Memang gajinya itu sangat memadai, gajinya lumayan, makanya selama ini dia ada dua pilihan, dilema, mau diteruskan tapi kayaknya kok jadi stres terus, hubungan dengan suami, dengan anak juga jadi kurang baik karena dia setiap kumat itu suka marah-marah, suka ngomongnya sinisme, intinya seperti itu. Intinya sering bersikap, kata-katanya itu menyakiti, sinisme. Kalau katanya kalau nggak kayak gitu nggak puas, rasanya itu kurang marem gitu. Ya. Tapi di satu sisi lain gajinya di situ itu sangat mencukupi, lumayan. Makanya dilema. Setelah berkonsultasi sana sini dan sebagainya, diobati sana, diobati sini, cara A, cara B, cara C, ya adanya hanya meredakan. Itu meredakan ketika dia stres, dia merasa tertekan, ya makan obat, ya hanya meredakan. Atau kadang dia pergi bareng bersama suaminya untuk meredakan tekanannya itu. Tapi ya memang ya seperti itu lagi. Nah, kemudian suaminya curhat ke saya dan kemudian kita bertiga ketemu. Setelah tahu masalahnya, ya memang dibilang menular, ya mungkin bisa. Tapi dibilang tidak menular, tapi kenapa ketularan, kan gitu. Makanya
setelah dia memutuskan untuk berkonsultasi dengan saya. Kemudian setelah saya terapi intensif selama 5 hari, terus membaik sama sekali, sudah tidak ada namanya istilah sinisme. Kan dicoba setelah 5 hari itu dicoba, kami masih tetap saling kabar-kabar 1 bulan nggak ada ini. Tapi kemudian dia sang suami ini bertanya ke saya, Pak, sebaiknya ini istri saya itu terus berlanjut di kantor itu atau resign saja? Ya saya sih ngomong, itu terserah kalian aja. Cuma ibaratnya kalau terus menerus seperti itu, sekuat apapun mentalnya pasti nanti akan ketularan lagi. Karena memang ibaratnya sudah sehari-harinya makanannya itu terus, ya mau tidak mau ya pasti akan ada efeknya. Ya suaminya dan istrinya itu juga mempertimbangkan, karena dari segi gaji sangat memadai, tapi dari segi mental dia mau tidak mau harus rutin obat terus, rutin healing terus. Ya, jadi dilema. Tapi karena demi kesehatan mental si ibu ini, si istri ini, maka akhirnya memutuskan resign. Karena memang katanya di kantor itu sekretarisnya, bosnya itu jarang yang bertahan sampai bertahun-tahun. Karena memang ya bosnya seperti itu. Jadi itu cerita dari saya, pengalaman dari saya. Silahkan menilai sendiri apakah gangguan mental itu bisa menular atau tidak. Ya silahkan, monggo, tergantung Anda sendiri. Karena saya di sini sebatas bercerita bahwa saya pernah menangani pasien yang seperti itu. Oke, sekian dari saya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.